Halo teman-teman, kembali lagi di TBDpedia, partner setia belajarmu. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu dimanapun berada. Kembali lagi ya di sesi Bahso, bahas soal uji kompetensi program studi teknologi Bank Darah. Kali ini kita sudah masuk ke episode ke-26. Sebagai bentuk komitmen dari TBDpedia untuk membersamai teman-teman dalam mempersiapkan uji kompetensi, kami hadir 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kali ini kita akan membahas sebanyak 3 soal pada area kompetensi keterampilan pelayanan darah dengan subkompetensi pengambilan darah. Setiap satu soal harus kita selesaikan dalam 1 menit ya teman-teman. Jadi jangan di skip videonya dan jangan lupa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Tapi sebelum kita mulai pembahasan soalnya, yuk tunjukin dukungan teman-teman dengan cara klik like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Persiapkan diri teman-teman, yuk kita mulai dari soal yang pertama. Luar biasa. Gimana? Sudah ditulis jawabannya belum teman-teman? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Seorang TPD DUTD akan melaksanakan pengambilan darah aferesis pada donor. TPD melakukan pemeriksaan pada komponen kit aferesis dan tidak ditemukan adanya kerusakan, perubahan warna antikoagulan, serta ditemukan tekukan pada selang. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut?
Gimana ya teman-teman ya peraturan untuk aferesis? Peraturan untuk aferesis itu juga sudah ada pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tahun 2015, tepatnya di halaman 78 tentang kualifikasi kit aferesis. Di situ sudah tertulis kalau kit aferesis dengan kerusakan jarum yang bengkok kemudian ditemukan adanya tekukan di selang atau perubahan warna antikoagulan, maka kit aferesis ini tidak boleh digunakan. Dan teman-teman juga harus selalu ingat ya, kalau kit aferesis ini harus diperiksa terhadap integritas dari kemasan, selang, jarum, dan juga antikoagulannya sebelum digunakan. Nah, di sini tidak ditemukan adanya kerusakan pada kantong dan juga perubahan warna antikoagulan, sedangkan ditemukan tekukan pada selang. Kalau menurut PMK sih harusnya tidak boleh ya teman-teman ditemukan tekukan di selang. Kalaupun ditemukan, maka kit aferesis tersebut sudah tidak boleh kita gunakan. Jadi opsi A jelas tidak mungkin ya teman-teman untuk kita melanjutkan pengambilan darah. Kemudian opsi B juga tidak mungkin. Apakah kita diperbolehkan membentangkan agar selang lurus? Kalau selang sudah tertekuk, maka kita tidak boleh membentangkan agar selang tersebut lurus ya teman-teman. Kemudian untuk C, menunda penyadapan darah donor. Nah, kita tunggu dulu nih, apakah sudah memungkinkan untuk kita tunda atau tidak? Kemudian opsi D di sini adalah mengganti kit aferesis dan yang E meminta pertimbangan ke atasan. Oke, teman-teman, di sini tentunya adalah kalau UDD-nya posisinya memungkinkan dan memiliki kit aferesis pengganti, maka kita dapat mengganti kit aferesis ya teman-teman. Jadi opsi yang memungkinkan untuk pembahasan soal kita yang pertama adalah D, mengganti kit aferesis dengan kit yang baru. Dan nanti kit yang baru ini juga tetap harus kita lakukan pemeriksaan dan validasi ya teman-teman, apakah kondisi kitnya dalam kondisi yang fit dan dapat digunakan untuk proses pengambilan aferesis atau tidak. Jadi opsi yang paling tepat di sini adalah D, mengganti kit aferesis. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Seorang TPD telah menyelesaikan pengambilan darah donor. TPD melakukan pelabelan pada kantong darah dan botol sampel serta menggunting selang dari kantong darah. Apa yang harus dilakukan TPD selanjutnya? A. Mencatat donasi, B. Memvalidasi identitas kantong, C. Merekatkan ujung selang dengan heat sealer, D. Memasukkan kantong ke cool box, dan E. Melakukan uji saring IMLTD. Untuk pengambilan darah, ini juga sudah tercantum di PMK 91 tahun 2015, tepatnya di halaman 94. Jadi di akhir tahapan pengambilan darah, bagian ujung selang yang digunting harus segera direkatkan dengan menggunakan heat sealer ya teman-teman. Jadi opsi atau pilihan jawaban yang tepat dari soal yang kedua ini adalah C, merekatkan ujung selang dengan heat sealer. Kenapa sih harus direkatkan? Jadi proses perekatan ujung selang dengan heat sealer ini bertujuan untuk meminimalkan kontaminasi pada produk darah. Mengingat produk darah ini merupakan salah satu produk yang sangat rawan terkena kontaminasi bakteri ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga produk darah dari kontaminasi dengan cara apa? Dengan cara kita rekatkan ujung selang menggunakan heat sealer tepat setelah kita melakukan pengguntingan selang dari kantong darah. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Seorang TPD sedang melakukan penyadapan darah donor. Saat proses penyadapan darah berlangsung, aliran darah lambat dan volume darah yang masuk ke kantong masih belum memenuhi standar. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? A. Mereposisi jarum, B. Mengulang penusukan vena,
C. Meminta izin pindah lengan. D. Melanjutkan proses penyadapan darah. Dan E. Menghentikan pengambilan darah donor. Ini juga sudah tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015, tepatnya di halaman 69. Jika aliran darah lambat, maka kita diperkenankan untuk mereposisi sedikit jarum untuk pengambilan darah lengkap. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A ya teman-teman, mereposisi jarum. Tujuannya untuk apa sih reposisi jarum ini? Tujuannya adalah agar aliran darah tersebut yang menuju ke kantong kembali lancar. Mengingat aliran darah yang lancar ini teman-teman juga berpengaruh terhadap waktu donasi. Dan waktu donasi ini nantinya juga akan menjadi pertimbangan kita untuk melakukan pengolahan komponen darah. Gimana teman-teman? Semoga teman-teman bisa tercerahkan ya dengan pembahasan soal yang sudah kita lakukan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, and see you very soon teman-teman.